Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum fasih. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari dan temukan pada saat trading. Nah, hampir semua saham bisa dikatakan terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung oleh pergerakan indeks yaitu IHSG intraday. Nah, dari sudut pandang day trading itu akan memang berbeda untuk setiap saham. Tapi jam berapa waktu terbaik untuk membeli dan sekitar jam berapa aman untuk menutup posisi? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya memutuskan untuk membuat sendiri statistiknya. Karena hasil pencarian Google, saya tidak dapat menemukan statistik yang saya inginkan. Kalau ada yang menemukan data terkait, Anda akan diberkati jika Anda bisa sharing infonya melalui komen. Rencana semula adalah untuk menempatkan pergerakan indeks intraday selama sekitar 500 hari berusaha, yaitu dari tanggal 30 Maret 2020, di mana titik jam perdagangan bursa dipersingkat karena corona hingga saat ini, yaitu 28 April 2022, dan memakai 3 menitan chart IHSG dengan line chart yang grafik garis bukan candle chart, supaya menemukan suatu pola. Nah, TradingView digunakan sebagai alat penelitian, tapi data distribusi IHSG intraday hanya tersedia selama sekitar 70 hari ke belakang, yaitu perdagangan sampai tanggal 24 Januari tahun ini. Itu udah bentuknya. Jadi data sebelum tanggal 24 Januari 2022 itu tidak disediakan. Mungkin karena ini bukan saya versi berbayar, ya bisa aja pindah ke versi berbayar. Tapi pertimbangan saya untuk mengekstrak 500 chart, ya jelas itu metodenya terlalu manual. Pekerjaan berulang 500 kali, yaitu mengekstrak grafik satu persatu dan pakai tool ini namanya Photoscape X untuk menghapus warna background untuk transparankan. Jadi kalau ada yang tahu cara yang lebih canggih dan efisien, tolong kasih tahu saya. Jadi sebagai pengambilan sampel, saya mengekstrak grafik 70 hari perdagangan, yaitu dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 28 April tahun ini. Nah, ini adalah hasil dari pergerakan indeks intraday IHSG yang overlapping, tumpang tindihkan selama 70 hari perdagangan. Nah, ternyata setelah saya mengekstrak 70 chartnya ini, sebuah pola juga terlihat, saya temukan. Tapi bisa lihat sebuah pola nggak ya? Ya, memang kalau lihat sekilas aja, ini mungkin tampaknya seperti gerakan acak, random. Namun jika kita melihat lebih dekat, bisa menemukan bagian di mana banyak garis-garisnya bertemu. Jadi saya menggambar garis tebal yang kuning, merah, biru berdasarkan terutama di mana garis-garisnya padat. Sekarang kira-kira 3 polar digambar. Ya, tentu saja kalau jumlah parameter data itu misalnya 500 atau lebih dari itu, seperti rencana awal bukan 70, pola yang lebih andal mungkin muncul. Tapi ini adalah pola yang bisa kita hubungkan bahkan ketika kita mempertimbangkan pengalaman kita sebagai day trader. Kita coba lebih simpelkan saja pola ini. Terbagi menjadi dua. Oke, dari jam 9 pagi hingga jam 9.30, pasar saham mengalami volatilitas yang ekstrim. Apakah mulai tinggi lalu turun atau mulai rendah lalu naik? Nah, kebanyakan dari mereka menunjukkan arah yang jelas. Setelah pukul 9.30, volatilitas menurun secara bertahap hingga pukul 11 dan menunjukkan fast sideways. Nah, pergerakan yang ditujukan pada sesi 2 mulai terlihat sekitar jam 11.15. Oke, cuman dalam kasus nomor 2 ini, karena harga sahamnya di pagi hari udah menghabiskan energi, ada banyak contoh di mana itu harga saham perlahan turun setelah jam 11. Oke, untuk sesi 2 cenderung naik sampai sebelum jam 1.50 karena kemungkinan dana-dana cadangan cenderung dieksekusi kembali pada saat sesi 2 buka. Nah, apa itu karakteristik baik itu? Orderan dari institusi maupun retail atau asing bandar. Nah, contoh nomor 1 dan 2, dua-duanya kecenderungan lemah dari jam 2 ke jam 2.30. Sekarang bagian terakhir, dari jam 2.30 hingga jam 2.50. Ini jam 2.50 ya. Garis yang arahnya sama, paling padat kan di sini. Selama waktu ini biasanya naik. Nah, ini bisa ditafsirkan bahwa marking the close sangat umum di pasar saham Indonesia. Nah, marking the close adalah praktek di mana seseorang melakukan beli di saat terakhir, tujuannya agar harga penutupan saham terbentuk sesuai dengan keinginannya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kebanyakan reksadana dievaluasi dengan harga penutupan. Setahu saya ya,
Mohon dikoreksi kalau saya salah. Kemudian dari perspektif mereka yang sudah memegang banyak saham tertentu, kalau mereka ingin menjual pada kenaikan gap up besok paginya, mereka perlu menunjukkan sebuah kekuatan, kekencangan harga saham penutupan supaya orang ikut. Jadi dari jam 2.40 sampai jam 2.50, 10 menit ini adalah waktu terbaik untuk mengangkat harga saham dengan dana sesedikit mungkin, yang membentuk harga saham yang tinggi dalam waktu singkat dari sisi bandar ya. Lalu ada satu demand lagi, BSCP atau beli sore jual pagi. Dana-dana retail yang cari BSCP itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Jadi gimana caranya kita mendapat untung dengan menggunakan pola ini? Sebaiknya masuk posisi jam berapa dan keluar posisi jam berapa? Oke, ada 3 cara. Pertama, beli jam 9 pagi, jual jam 9.30. Ini area spekulasi ya, risiko tinggi, tapi imbal hasil juga tinggi. Kedua, beli jam 11.15, jual jam 1.50. Tapi ini hanya untuk saham yang tadi paginya turun terus. Nah, di sini adalah contoh nomor 1. Jadi, barang-barang cut loss atau barang-barang yang bosan nunggu udah keluar di area sideways ini. Ketiga, beli jam 2.40, jual jam 2.50. Oke, dalam kasus ini kita bisa aja masuk jam 2.30 ini, tetapi jam 2.40 mungkin lebih aman karena ada kemungkinan nyangkut ke dalam pola palsu. Nah, dia mengerek sebentar seperti pola hijau ini di bawah ini, lalu dibantai lagi. Jadi ini bikin CL, ternyata itu false signal, lalu ketinggalan. Oke, satu lagi, kalau menjual pada harga penutupan yaitu pukul 15, itu bagaimana? Nah, menurut polanya ada pola-pola yang dinaikkan sampai jam 2.50 di sini, lalu tiba-tiba dibanting kembali di harga penutupan. Ya, memang di pre-closing dari jam 2.50 hingga jam 3 ada namanya IEP, Indicative Equilibrium Price. Ya, simpelnya harga kira-kira untuk penutupan. Tapi jam 2.50 hingga jam 3 pra penutupan ini adalah area ketidakpastian. Karena kita tidak bisa jual beli saham secara real time. Jadi disingkirkan saja. Sekali lagi disclaimer on, perlu diingat, ini hanya percobaan dari sisi probabilitas dan tidak berarti ini selalu atau sering meningkatkan probabilitas menang jika kita melakukan ini. Tentu saja ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan juga banyak. Oke, satu lagi sebelum tutup, update mengenai MK, Ekuator Sekuritas. Ada banyak subscribers yang bertanya tentang upgrade Ekuator Sekuritas sampai mana. Saya juga sering tanya ke MK, jawaban tim IT MK kemarin adalah oke, untuk update aplikasi MK kemungkinan akhir bulan Juni sampai pertengahan Juli ya, dikarenakan sedang fokus untuk pengujian protokol baru dari perusahaan, yaitu dari fix 4.2 ke fix 5 yang harus live di bulan Juli dan sifatnya major. Setelah fix 5 sudah live, maka diusahakan update aplikasi MK akan segera kami selesaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Apa itu fix 5? Penjelasan MK-nya seperti ini. Ya, intinya susahlah kita pahami sebelum dipraktekin. Jadi mereka bilang, maka dari itu harus ada pengetesan berkali-kali dari anggota berusaha yaitu sekuritas. Kemarin kami fokus di fast order, namun ternyata dikejar berusaha untuk segera update fix 5, jadi langsung fokus ke situ. Mohon maaf. Ya, gimana lagi, kita menunggu saja saatnya, mohon pengertiannya. Oke, jika konten ini bermanfaat, tolong di subscribe dan like-nya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.